Ada satu akhlak yang tidak dimiliki oleh umat nabi-nabi sebelumnya. Ada satu akhlak yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali umat Nabi Muhammad, yakni ketika mereka rela berkorban untuk saudara-saudaranya yang mempunyai kebutuhan, yakni ketika mereka dengan lapang hati, rela dan ikhlas memberikan kepada orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang mereka punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua senantiasa dalam keberlimpahan berkah di dunia ini hingga nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di surganya nanti. Jamaah, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Hud bin Baqir Al-Attas, Al-Mukarram wal-Muhtaram Abah Al-Habib Abdullah bin Ahsan, dan yang terhormat senior saya, guru saya, Abu Ya Kiai Haji Munawir Asri, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Haris Hakam, Akhi Fillah Al-Ustaz Azharin As-Sution MA, serta begitu banyak para kiai, para asatid yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kejar-kejaran waktu, saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau di dalam kitab Ihya-nya membuat satu fasal fi bayani fadilatil ithar. Jemaah, kemudian beliau memberikan komentar. Wa bidzalika sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sifat ithar inilah Allah kemudian menamakan Nabi Muhammad dengan mempunyai keistimewaan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak yang begitu besar adalah ketika engkau mengutamakan, mempunyai prioritas kepada orang lain, kendati pun kau harus mengalah atau mengurangi hak yang harus kau dapatkan. Jemaah, karena itu beliau menyampaikan sebuah kisah dalam kitab tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta bocoran dalam tanda kutip kepada Allah, bagaimana tentang derajat dari Nabi Muhammad dan umatnya, dengan sebuah redaksi, ya Rabb, arini ba'da darajati Muhammadin wa ummatihi. Nabi Musa penasaran, sampai kemudian begitu istimewa Nabi Muhammad dan beserta umatnya. Bertanya dia kepada Allah, ya Allah, mohon beritahukan kepadaku, jangan semuanya, separuh saja dari derajat Nabi Muhammad dan umatnya. Arini ba'da darajati Muhammadin wa ummatihi. Apa yang kemudian dijawab oleh Allah? Ya Musa, innaka lan tutiqa fi dhalik. Inti kagak bakal sanggup buat menyaksikan betapa agung derajat baginda Rasulullah dan umatnya. Jemaah, ketika ditanya oleh Nabi Musa, dengan amalan apa mereka sampai pada kondisi keadaan makom derajat seperti itu ya Allah? Bi khuluqin khassastuhu bihi wa min bainihim wa huwa al-ithar. Ada satu akhlak yang tidak dimiliki oleh umat nabi-nabi sebelumnya. Ada satu akhlak yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali umat Nabi Muhammad, yakni ketika mereka rela berkorban
untuk saudara-saudaranya yang mempunyai kebutuhan, yakni ketika mereka dengan lapang hati, rela dan ikhlas memberikan kepada orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang mereka punya. Seperti pemandangan yang kita lihat pada malam ini, betapa banyak saudara-saudara kita yang dengan lapang hati, pintu rumahnya tertutup dengan umat Nabi Muhammad yang duduk bersimpuh di majlis maulid. Nggak kehitung berapa pintu rumah yang mereka harus mengikhlaskan dan dengan sukarela, karena mereka umat Nabi Muhammad menunjukkan itu demi keselamatan, demi kemaslahatan orang banyak. Termasuk kalau kita suka dalam perjalanan ada perbaikan jalan tuh, kadang-kadang digali buat saluran listrik, saluran air, padahal di depan rumah kita udah cakep tuh rumah halamannya. Kita kudu ikhlas untuk merasakan bagaimana tuh di depan rumah kita ada galian, karena kita tahu ada air yang akan mengalir yang banyak dimanfaatkan oleh umat Nabi Muhammad. Dan ini hanya terjadi kepada umat Nabi Muhammad. Mereka rela berkorban demi saudara-saudaranya. Pemandangan ini tidak didapatkan pada umat nabi-nabi sebelumnya. Maka bila kita sudah mempunyai kedudukan yang kelewat tinggi, pantaskan sikap dan sifat kita untuk senantiasa seperti itu sampai akhir hayat kita. Berkorban, memberikan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun kalau buat kepentingan umum, kita tahu bahwa ini diajarkan oleh Nabi, ahlan wa sahlan, silahkan lakukan apa saja, karena ada jariah yang mengalir dari sebuah hak yang kita berikan kepada orang lain. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.